Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Anak-anakku semuanya, khususnya siswa-siswi SMA Setiabudi Sungai Liat, kelas 11 IPS. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Anak-anakku semuanya siswa-siswi SMA Setiabudi Sungai Liat, khususnya kelas 11 IPS. Pada pembelajaran jarak jauh secara tutorial kali ini, kita akan membahas materi tentang angka indeks dan inflasi. Baiklah anak-anakku semuanya, angka indeks dan inflasi. Yang pertama ini adalah konsepnya, bagian konsep dari angka indeks dan inflasi. Inflasi ini dihitung dengan menggunakan angka indeks, di mana angka indeks ini terdiri dari yang pertama indeks harga perdagangan besar, yang kedua indeks harga konsumen, dan yang ketiga indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani. Sedangkan indeks harga itu sendiri bisa dihitung dengan menggunakan cara yang pertama dengan metode agregatif tidak tertimbang. Yang kedua dengan metode agregatif tertimbang, di mana dengan metode agregatif tertimbang ini dibagi atas 3 metode. Yang pertama metode last payers, yang kedua metode paski, dan yang ketiga metode tahun kas. Perhitungan angka indeks ini dipelopori oleh Judge Robert Carli, seorang berkebangsaan Italia pada tahun 1764. Sedangkan angka indeks itu sendiri adalah sebuah rasio yang umumnya dinyatakan dalam persentase yang mengukur suatu variabel pada suatu waktu atau lokasi tertentu relatif terhadap besarnya variabel yang sama pada waktu atau lokasi lainnya. Dalam menyusun angka indeks, ada beberapa persoalan penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perumusan tujuan penyusunan angka indeks. Yang kedua, sumber dan syarat perbandingan data. Yang ketiga, pemilihan periode dasar. Yang keempat, pemilihan timbangan atau weights. Jenis-jenis angka indeks. Yang pertama adalah indeks harga pedagang besar atau IHPB. Pada angka indeks ini, barang yang diukur dengan indeks ini adalah bahan mentah dan barang jadi yang diperjualbelikan di pasar primer. Jenis barang yang dihasilkan dalam IHPB diklasifikasikan dalam sektor. Yang pertama, pertanian dengan subsektor bahan makanan, tanaman perdagangan, kehutanan, perikanan, peternakan, dan perkayuan. Yang kedua, pertambangan dan galian dengan subsektor batu bara, aspal, pasir, batu kali, dan kerikil. Yang ketiga, industri dengan subsektor tekstil, pakaian jadi, barang-barang dari kulit, makanan, minuman, kertas, barang cetakan, karet, dan plastik. Jenis indeks harga yang kedua adalah indeks harga konsumen. Indeks ini mengukur perubahan harga sekelompok besar barang konsumsi yang dibeli oleh konsumen. Fungsi indeks harga konsumen atau IHK ini antara lain memungkinkan konsumen untuk menentukan pengaruh perubahan harga terhadap daya beli mereka. Yang kedua, merupakan suatu indikator ekonomi dan tingkat inflasi. Yang ketiga, digunakan untuk menentukan daya beli mata uang tertentu. Jenis harga indeks yang ketiga adalah indeks harga yang dibayar dan diterima oleh petani. Pada indeks ini memuat yang pertama, memuat indeks harga barang-barang yang dibeli dan dibayar oleh para petani.
baik untuk proses produksi maupun untuk konsumsi. Yang kedua, jika dalam indeks harga ini juga dihitung pajak, gaji buruh petani, dan bunga hipotek yang dibayar petani, maka disebut indeks paritas. Yang ketiga, indeks harga yang bayar petani ada dua kategori penting, yaitu yang pertama, indeks pembelanjaan untuk konsumsi rumah tangga. Yang kedua, indeks pembelanjaan untuk produksi. Yang keempat, perbandingan indeks harga yang diterima dan dibayar petani disebut dengan nilai tukar petani atau NTP. NTP merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Baiklah, kita akan masuk ke metode perhitungan angka indeks, yaitu dengan metode agregatif tak tertimbang, di mana rumusnya adalah IA atau indeks agregatif sama dengan sigma atau jumlah PN dibagi dengan jumlah PO dikali dengan 100, di mana IA merupakan simbol dari indeks agregatif sederhana, PN merupakan simbol dari harga tahun tertentu, PO merupakan harga tahun dasar, dan sigma merupakan penjumlahan. Nah, di sini ada contoh soal, terdiri atas nomor, jenis bahan pokok, tahun, ada 3 tahun, yaitu tahun 2000, 2001, dan 2002. Ada jenis bahan pokok terdiri atas yang pertama beras, yang kedua telur, yang ketiga minyak goreng. Harga pada tahun 2000 untuk beras itu sebesar Rp5.000, untuk telur Rp15.000 per kilo, minyak goreng Rp6.000, sehingga total atau jumlah harga pada tahun 2000 adalah sebesar Rp26.000. Sedangkan pada tahun 2001, beras seharga Rp6.000 per kilo, telur Rp14.000 per kilogram, minyak goreng Rp7.000, sehingga total atau penjumlahan harga pada tahun 2001 yaitu sebesar Rp27.000. Pada tahun 2002, harga beras sebesar Rp7.000, telur seharga Rp16.000, minyak goreng seharga Rp8.000, sehingga jumlah harga pada tahun 2002 yaitu sebesar Rp31.000. Nah, dari soal ini yang ditanya adalah indeks harga tahun 2002 adalah sebesar berapa? Nah, karena yang ditanya indeks harga pada tahun 2002, maka yang menjadi tahun dasarnya adalah tahun 2001. Berikut adalah penyelesaiannya. Indeks agregatif tak tertimbang atau IA, di mana rumusnya adalah sigma PN dibagi dengan sigma PO dikali dengan 100. Sigma PN-nya atau jumlah harga pada tahun 2002 pada tabel yang sebelumnya itu sebesar Rp31.000 dibagi dengan jumlah PO harga pada tahun dasar yaitu pada tahun sebelum 2002, berarti dalam hal ini adalah tahun 2001, sebesar Rp27.000 dikalikan dengan 100, sehingga Rp31.000 dibagi Rp27.000 dikali dengan 100, hasilnya adalah 114,81%. Nah, artinya apa? Artinya bahwa harga dari ketiga bahan pokok tersebut mengalami kenaikan harga sebesar 14,81% jika dibandingkan tahun 2001 yang menjadi tahun dasar. Berikutnya adalah indeks harga agregatif tertimbang. Yang pertama adalah indeks Las Peres. Ini dikembangkan oleh Etienne Las Peres pada akhir abad ke-18. Rumus dari indeks Las Peres adalah sigma atau penjumlahan PN dikalikan dengan QO dibagi dengan jumlah PO dikalikan dengan QO dikali 100, di mana simbol dari IL merupakan indeks Las Peres, PN merupakan harga-harga barang pada tahun tertentu atau yang ditanya, PO merupakan harga-harga barang pada tahun dasar,
QO merupakan banyaknya barang pada tahun dasar dan sigma merupakan penjumlahan. Di sini ada contoh berikutnya, terdiri atas nama barang, harga, dan kuantitas atau jumlah. Nama barang terdiri atas susu, mentega, dan gula. Harga terdiri atas 3 tahun pada tahun 1990, 1991, dan 1995. Sedangkan kuantitas juga terbagi atas 3 tahun, terdiri atas tahun 1990, 1991, dan 1995. Nah, dari soal ini ditanya adalah hitunglah indeks Las Peres tahun 1995 dengan tahun dasar. Yang pertama adalah tahun dasarnya adalah tahun 1990. Yang kedua, yang B, yaitu tahun dasarnya adalah 1990 dengan 1991. Berarti yang B ini ada 2 yang menjadi tahun dasar. Baiklah, kita akan menghitung indeks Las Peres pada tahun 1995 dengan tahun dasarnya adalah tahun dasar 1990. Rumus dari IL kita ketahui bahwa sigma PN dikali dengan QO dibagi dengan sigma PO dikali dengan QO dikali 100%. Nah, dalam hal ini berarti PN-nya adalah tahun yang ditanya, berarti harga tahun 1995. Dikalikan dengan QO-nya adalah kuantitas atau jumlah barang pada tahun 1990 atau tahun dasar. Sigma dibagi dengan sigma harga tahun 1990, PO-nya, kuantitasnya sama, berarti kuantitas tahun 1990 dikalikan dengan 100. Sehingga untuk mencari besarnya indeks Las Peres pada tahun 1995, ini adalah sebagai berikut. Harga pada tahun 1995, yaitu yang pertama adalah 12,90 dikalikan dengan kuantitas barang pada tahun 1990, yaitu sebesar 128.500, ditambah dengan 141,10 dikali dengan kuantitas pada tahun 1990 sebesar 1.145, ditambah dengan 162 dikalikan dengan 2.381 dibagi dengan 13,23 dikali dengan kuantitasnya sama dengan yang di atas, yaitu 128.500, ditambah dengan harga yaitu sebesar 139,30 dikali dengan kuantitas yang sama yaitu 1.145, ditambah dengan harga 156,20 dikalikan dengan kuantitas yang sama yaitu sebesar 2.381 dikali dengan 100. Sehingga setelah dikalikan kita jumlahkan hasilnya adalah sebesar 2.204.931,5 dibagi dengan 2.231.465,7 dikali dengan 100, hasilnya adalah sebesar 98,81%. Nah, berdasarkan analisa perhitungan ini, maka harga rata-rata susu, mentega, dan gula turun sekitar 1,19%, yaitu di mana harga tahun dasarnya yaitu sebesar 100%, sedangkan indeks Las Peres yang kita hitung untuk tahun dasar untuk tahun 1995 itu hanya sebesar 98,81%. Baiklah, untuk berikutnya tahun dasar yang menjadi ada 2 yaitu 1990 dan 1991. Nah, untuk tahun dasar yang ada 2 ini maka kita harus mencari dulu harga rata-rata dari susu, mentega, dan gula dari tahun yang sudah diketahui. Begitu juga dengan kuantitas rata-ratanya. Untuk susu 13,23 ditambah dengan 13,95 dibagi dengan 2 karena dia rata-rata sehingga 13,59 dan seterusnya.
Berdasarkan tabel yang sudah kita hitung, maka indeks Las Perez pada tahun 1995 dengan tahun dasar 1990 dan 1991, yang pertama yaitu harga PN pada tahun 1995 untuk susu yaitu sebesar 12,90 dikalikan dengan rata-rata kuantitas pada tahun 1990 ditambah dengan 1991 yaitu sebesar 130.650 ditambah dengan 141,10 dikalikan dengan 1186,5 ditambah dengan 162 dikali dengan 2222,5 dibagi dengan harga rata-rata susu pada tahun dasar 1990 dan 1991 yaitu sebesar 13,59 dikalikan dengan kuantitas yang sama 130.650 ditambah dengan harga rata-rata sebesar 143,65 dikalikan dengan 1186,5 ditambah dengan harga rata-rata gula pada tahun 1990 dan 1991 yaitu sebesar 161,70 dikalikan dengan 2222,5 kali dengan 100 sehingga jumlah perkalian dan penjumlahan pada di atas yaitu sebesar 2.212.845,15 sedangkan yang di bawahnya dibagi dengan jumlahnya adalah 2.305.352,48 dikali dengan 100 sehingga indeks Las Perez pada tahun 1995 dengan tahun dasar 1990 dan 1991 itu sebesar 95,99%. Ini artinya adalah berdasarkan analisa ini, maka harga rata-rata susu, mentega, dan gula ini terjadi penurunan sekitar 4,01%. Karena tahun dasarnya senilai 100%, sedangkan indeks Las Perez pada tahun 1995 hanya sebesar 95,99%. Berikutnya adalah inflasi. Jenis-jenis inflasi ini terbagi atas tingkat inflasi, penyebab inflasi, dan asal inflasi. Teori inflasi, dampak inflasi, dan cara mengendalikan inflasi. Nah, untuk cara mengendalikan inflasi ini terbagi atas bisa dilakukan dengan kebijakan moneter, yang kedua dengan kebijakan fiskal, yang ketiga dengan kebijakan lainnya. Inflasi adalah naiknya harga-harga yang bersumber dari terganggunya keseimbangan antara arus uang dan barang. Jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya dibedakan atas. Inflasi ringan ini adalah inflasi yang di bawah 10%. Inflasi sedang ini kisarannya antara 10% sampai 30%. Inflasi berat 30% sampai dengan 100%. Inflasi sangat berat atau hiperinflasi itu ada di atas 100%. Berdasarkan penyebabnya, inflasi ini dibagi atas demand atau full inflation, biasa disebut dengan inflasi sisi permintaan, demand side inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh karena kelebihan permintaan efektif atas barang atau jasa. Nah, di sini ada tabelnya. Dari tabel ini bisa kita lihat P merupakan price atau harga, Y adalah kuantitinya. Kenaikan upah meningkatkan permintaan agregat naik, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan dari AD1 ke AD2. Karena penawaran agregat tetap, maka terjadi kenaikan harga, yaitu dari P1 ke P2, sedangkan output agregatnya meningkat dari Y1 menjadi Y2. Yang kedua adalah cost push inflation,
kenaikan biaya produksi atau cost push ini mengakibatkan harga barang-barang yang ditawarkan akan naik. Nah, kenaikan harga ini disebabkan oleh yang pertama kenaikan biaya produksi karena naiknya bahan baku disebut dengan price push inflation. Yang kedua, kenaikan biaya produksi karena naiknya upah atau gaji karyawan disebut dengan wage push inflation. Di sini juga ada tabelnya. Dari tabel ini bisa kita simpulkan kenaikan biaya produksi ini bisa mengakibatkan penawaran agregat berkurang dari AS1 ke AS2. S di sini adalah supply atau penawaran. Dengan permintaan agregat yang tetap, maka harga akan naik dari P1 ke P2. Namun output agregatnya akan turun dari Y1 ke Y2. Berikutnya adalah asal inflasi. Yang pertama, inverted inflation. Ini disebabkan oleh timbul karena adanya inflasi di luar negeri yang mengakibatkan naiknya harga barang dalam negeri. Yang kedua, harga barang luar negeri naik, maka naiknya pendapatan eksportir sehingga menambah jumlah uang yang beredar yang akhirnya meningkatkan permintaan barang dan jasa atau biasa disebut dengan demand pull inflation. Yang ketiga, bagi produksi yang menggunakan barang luar negeri, maka akan meningkatkan biaya produksi atau cost push inflation. Yang keempat, cara pengendaliannya oleh pemerintah adalah dengan melalui kebijakan pajak dan moneter. Asal inflasi yang kedua adalah inflasi dalam negeri. Inflasi dalam negeri ini diakibatkan oleh inflasi yang murni berasal dari gejolak dalam negeri, baik permintaan maupun penawaran. Berikutnya adalah bertambahnya permintaan pada akhirnya akan menghasilkan demand pull inflation. Yang ketiga, kenaikan BBM atau bahan bakar minyak akan menaikkan harga penawaran yang menimbulkan cost push inflation. Berikutnya adalah faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama adalah jumlah uang beredar atau biasa disebut dengan faktor moneter. Yang kedua, administrative price. Yang ketiga, supply shock. Teori inflasi. Teori inflasi dibagi atas yang pertama, teori kuantitas. Teori ini menyatakan bahwa inflasi sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar. Menurut teori Irving-Fisher, dengan anggapan kecepatan sirkulasi transaksi dan output tetap, maka jumlah uang yang beredar berhubungan langsung dengan kenaikan harga. Dengan demikian, semakin banyak jumlah uang beredar, maka inflasi akan semakin tinggi. Teori inflasi yang kedua adalah teori Keynes. Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuannya. Yang ketiga, teori strukturalis. Teori strukturalis ini ditekankan pada kelakuan dan struktur perekonomian seperti yang terjadi di negara-negara berkembang. Dengan teknologi yang rendah, penawaran tidak dapat mengimbangi cepatnya pertumbuhan permintaan. Ketidakseimbangan ini pada akhirnya akan menaikkan harga-harga dan menimbulkan inflasi. Berikutnya adalah dampak inflasi. Dampak inflasi yang pertama adalah bagi mereka atau orang-orang yang berpenghasilan tetap. Dampak inflasi ini menyebabkan pendapatan real merosot. Yang kedua, orang-orang yang berpenghasilan tidak tetap tidak terlalu terkena dampaknya. Yang ketiga, dunia usaha, biaya produksi barang akan naik dan modal yang tersedia mengalami penurunan nilai. Yang keempat, terhadap pemerintah dampaknya adalah kepada defisit anggaran pendapatan belanja negara. Cara untuk mengatasi inflasi. Cara untuk mengatasi inflasi ini yang pertama adalah dengan melakukan kebijakan moneter.
Kebijakan ini dari Bank Sentral dalam mengatur jumlah uang beredar melalui instrumen-instrumen moneter yang dimiliki oleh Bank Sentral. Kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Sentral antara lain adalah kebijakan diskonto atau discount policy adalah kebijakan untuk mempengaruhi peredaran uang dengan jalan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Dengan menaikkan bunga, diharapkan jumlah uang yang beredar akan berkurang di masyarakat. Yang kedua, yaitu dengan cara operasi pasar terbuka atau open market operation, yakni dengan jalan membeli dan menjual surat-surat berharga. Dengan menjual surat berharga, diharapkan uang akan berkurang di masyarakat. Yang ketiga atau C, kebijakan persediaan kas atau cash ratio policy, yakni dengan menaikkan atau menurunkan persentase persediaan kas dari bank. Dengan menaikkan persentase persediaan kas, jumlah kredit akan berkurang. Kebijakan yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini berasal dari pemerintah dengan melakukan perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Kebijakan fiskal ini antara lain yaitu yang pertama, pengaturan pengeluaran pemerintah. Jika pengeluaran pemerintah melampaui anggaran yang telah ditetapkan, maka akan menambah jumlah uang yang beredar. Yang kedua, dengan melakukan peningkatan tarif pajak. Dengan menaikkan tarif pajak, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Berikutnya yaitu kebijakan lainnya. Kebijakan lainnya ini terdiri atas yang pertama, peningkatan produksi. Jika produksi meningkat, maka jumlah uang yang beredar juga meningkat, maka tidak akan menimbulkan inflasi. Bahkan menunjukkan kajian peningkatan kemampuan perekonomian. Yang kedua, kebijakan upah, yakni dengan menekan kenaikan upah. Ketika pengawasan harga, kecenderungan kenaikan harga oleh pengusaha dapat diatasi oleh pemerintah dengan menetapkan harga maksimum. Deflasi. Deflasi adalah jumlah uang yang beredar sedikit, tetapi jumlah barang dan jasa yang tersedia melimpah sehingga nilai uang naik secara tajam. Yang kedua, terjadi penurunan tingkat investasi yang membawa kesulitan bagi perekonomian. Yang ketiga, cara mengatasinya adalah dengan melakukan tambahan pembelanjaan sebesar celah deflasi itu sendiri atau dengan menambahkan pengeluaran masyarakat, konsumsi, dan investasi. Devaluasi dengan cara penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri dilakukan untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran yang tidak seimbang. Sedangkan depresiasi yang pertama adalah penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Perbedaan dengan devaluasi adalah devaluasi penurunan karena kebijakan pemerintah dalam memperbaiki posisi neraca pembayaran, sedangkan depresiasi adalah penurunan karena kekuatan permintaan dan penawaran mata uang di pasar valuta asing. Revaluasi, usaha untuk menaikkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri karena nilai mata uang dalam negeri terlalu rendah. Sedangkan apresiasi adalah kenaikan nilai tukar mata uang dalam negeri terhadap mata uang luar negeri. Ini juga bisa menyebabkan impor lebih murah dan ekspor lebih mahal. Demikianlah anak-anakku semuanya, pembelajaran jarak jauh yang bisa kita lakukan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa memberikan manfaat kepada anak-anakku semuanya. Walaupun pembelajaran ini kita lakukan secara tutorial, mudah-mudahan tidak mengurangi minat dari anak-anakku semua untuk tetap semangat mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Akhirnya anak-anak semua, Bapak harapkan bagi siswa-siswi yang belum mengumpulkan baik itu tugas. Yang pertama, tugas
ilgan atau pilihan ganda, dan tugas evaluasi. Mohon anak-anakku dapat segera mengumpulkan melalui WA Bapak. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa tetap melakukan pembelajaran ini, dan mudah-mudahan kita semua dapat secepatnya untuk melakukan pembelajaran secara tatap muka. Akhirnya Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.